Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pertemuan yang ketiga mata kuliah Al-Tasawuf ini. Dan hari ini kita akan bahas tentang baik dan buruk. Nah, memang yang kita rencanakan perkuliahan kita, pertemuan ketiga itu membahas sejarah dan perkembangan ilmu akhlak. Nah, menurut pertimbangan saya, ada beberapa alasan, jadi saya langsung saja membahas baik dan buruk. Alasannya apa? Pertama, memang menurut saya lebih penting baik dan buruk sih. Sejarah perkembangan ilmu akhlak penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu tentang baik dan buruk. Nanti ada penggantinya kayaknya, pembahasannya biar kita lebih menarik kayaknya. Kuliah akhlak baik dan buruk. Oke, nanti lanjut ke slide kedua. Oke, pengertian baik dan buruk. Nah, berbicara tentang baik dan buruk ini memang menurut saya adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Tapi kita bisa membuat satu konsep untuk kita mempermudah memahami baik dan buruk itu. Pertama dari sisi bahasa dulu nih. Baik menurut bahasa adalah dari bahasa sinonim dari bahasa baik dulu dalam bahasa Arab misalnya. Setidaknya ada banyak sekali, memang ada kata bahasa Arab. Setidaknya ada 5 yang saya tahu di sini. Bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai baik atau kebaikan. Pertama adalah khair, kemudian soleh atau islah, gitu kan? Solah, itu juga artinya baik, juga bagus. Hasan itu juga baik. Hasanan itu juga artinya baik. Kemudian ma'ruf itu juga baik, misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik mencegah yang mungkar itu juga baik. Albirru manit taqwa juga baik. Nah, ini kita bahas minggu depan, perbedaan ini antara khair, antara soleh, antara ma'ruf, antara bir. Itu ada semua, ada dalam Al-Quran itu ada semua, diterjemahkan dengan kebaikan, kan? Kemudian dalam bahasa Inggris juga sebenarnya ada banyak sih, ada good, ada nice, ada better misalnya kan, best, bagus, beautiful, lebih keindahan sebenarnya. Nah, baik secara istilah yang kedua, ini juga terjemahan yang masih definisi yang juga belum definisi yang sesungguhnya. Nah, ini berasal dari beberapa kamus yang menerjemahkan tentang kebaikan. Misalnya dalam kitab Al-Munjid, Lois Ma'luf dalam kitab Al-Munjid mendefinisikan sesuatu itu disebut baik adalah sesuatu yang mencapai kesempurnaan. Nah, ini juga perlu diterjemahkan lagi, apa arti kesempurnaan itu? Masih perlu definisi lagi. Yang kedua misalnya Webster New 20th Century Dictionary itu juga mendefinisikan sesuatu yang baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian dan seterusnya. Nah, ini menurut kamus. Kemudian yang ketiga The Advance, ini juga buku kamus juga tentang bahasa. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, yang memberikan kepuasan. 4. Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan baik. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang atau bahagia terhadap orang lain. Ini lebih kepada efeknya. Kalau sesuatu itu memberikan rahmat, nah rahmat itu juga apa? Bisa diterjemahkan juga. Yang senang tuh yang gimana, bahagia gimana? Berarti definisi yang membutuhkan definisi yang lain. Ini juga adalah sesuatu yang belum hakiki, misalnya kan. Oke. Ya, selanjutnya pengertian baik dan buruk.
dari beberapa kutipan sebelumnya menggambarkan bahwa yang disebut baik atau kebaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan, dan disukai manusia. Ini juga sesuatu yang abstrak. Kenapa ya abstrak? Karena ya yang luhur tuh yang bagaimana, kan masih memerlukan penjelasan lain kan. Yang bermartabat tuh yang bagaimana, yang menyenangkan tuh yang seperti apa? Apakah sesuatu yang menyenangkan itu misalnya apa ya? Karena yang menyenangkan bagi seseorang kan belum tentu menyenangkan bagi orang yang lain. Nah, itu juga sesuatu yang harus dijelaskan lagi. Yang disukai manusia semakin subjektif nantinya sifatnya kan. Kemudian definisi baik cenderung mengartikannya dengan istilah lain. Kesimpulannya adalah belum memenuhi definisi yang sebenarnya atau definisi yang hakiki. Karena kebaikan bersifat relatif sehingga membutuhkan ukuran. Nah, makanya di sini nanti penjelasan selanjutnya adalah ukuran dari baik dan buruk. Bagaimana mengukurnya? Ini baik atau buruk, kan? Ini masih membahas tentang persoalan tentang akhlak. Oke. Oke, selanjutnya tentang ukuran baik dan buruk. Nah, baik buruk pertama adalah menurut aliran sosialisme. Oke. Yaitu tentang orang adat istiadat. Yang disebut baik atau kebaikan menurut aliran ini adalah ditentukan berdasarkan tradisi atau adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Sebaliknya, yang tidak mengikuti adat istiadat dianggap adalah buruk. Jadi semua tergantung bagaimana sih mengikuti adat itu baik dan tidak mengikuti adat itu buruk. Ini juga sering berlaku bagi kita. Karena berarti tergantung adat masing-masing daerah. Misalnya kalau kita bayangkan kalau kita ini lahir misalnya sebagai orang Papua misalnya kan, yang mohon maaf pakaiannya misalnya koteka. Tahu kan koteka itu pakaian yang hanya menutupi bagian yang vital dari manusia itu, kan. Nah, bagi orang sana kebaikan itu ya harus mengikuti adat di sana. Nah, bagi orang kalau adat di sana dibawa ke sini kan jadinya tidak baik karena terbuka pakaiannya. Padahal menurut adat tertentu itu baik. Nah, berarti ini sifatnya relatif. Nah, minggu depan juga mungkin kita akan masih bahas tentang kriteria baik buruk, tapi dalam kajian etika, akhlak, gitu kan, filsafat akhlak. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama baik dan buruk menurut aliran atau faham sosialisme, yaitu baik dan buruk itu ditentukan menurut adat istiadat. Dia mengikuti adat, nah berarti dia baik. Sebaliknya kalau dia tidak sesuai dengan adat istiadat atau tradisi, itu dianggap sebagai keburukan. Yang kedua, baik dan buruk menurut aliran hedonisme. Nah ini hedon itu sebenarnya berawal dari pemikiran filosofis filosof Yunani, yaitu bersama Epicurus itu sebelum 341 dan 270 sebelum Masehi. Kemudian dikembangkan oleh banyak filosof, Sirensis, kemudian sampai dikembangkan oleh seorang psikolog terkenal, Sigmund Freud. Nah, menurut paham ini banyak disebut perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, kepuasan dan nafsu biologis. Hedon berarti lebih kepada kepuasan biologis, kepuasan fisik. Lebih ke duniawi sebenarnya kalau kita membahas tentang hedon kan seringkali ada orang yang hedon itu kan diartikan sebagai
Orang yang hedon itu orang yang kaya, orang yang suka menghambur-hamburkan uang, berlebih-lebihan, cinta duniawi. Dengan itu salah satu efek dari hedonisme itu. Takut mati karena yang dia fokuskan adalah kepuasan dan kenikmatan fisik atau kenikmatan biologis. Kalau makan ya yang enak, kan. Kalau tidur yang nyaman, kalau naik kendaraan itu yang bagus. Jadi semua sesuatu yang materialisme itu aliran hedonisme. Oke. Slide yang kelima ini ukuran baik buruk. Yang ketiga adalah menurut aliran intuisisme atau intuisme lah, katakanlah. Atau humanisme. Nah, yang disebut baik atau kebaikan ditentukan berdasarkan kekuatan intuisi, kekuatan batin, atau disebut juga kata hati misalnya. Kata lain dari intuisi itu kata hati, kemudian hati nurani, sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia. Itu yang dijadikan seseorang sebagai alat untuk menentukan sesuatu itu, perbuatan itu baik atau buruk. Nah, ini juga kita sering juga di antara kita juga sering memilih kebaikan dan keburukan itu berdasarkan hati, kata hati kan. Bahkan dulu ada sebuah hadis gitu kan, yang sejarahnya kan ada seorang sahabat yang pengen sekali ketemu dengan Nabi Muhammad, kemudian ingin mencarinya. Akhirnya beliau dapat kesempatan sebentar bertemu dengan Nabi Muhammad, dan kemudian sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad pertanyaan yang gimana Nabi Muhammad kita dapat menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Nah, jawab Nabi Muhammad, ikuti fatwa hatimu kan, fatwa hati. Jadi hati juga bisa berfatwa mana yang baik mana yang buruk. Nanti kita bahas juga misalnya ada filsafat ini kan, Immanuel Kant itu tentang etika. Apa bukti kalau hati nurani itu bisa memilih sesuatu yang baik dan buruk? Buktinya adalah kita punya rasa penyesalan melakukan hal yang tidak baik. Pernah nggak kalian merasa menyesal karena melakukan suatu hal perbuatan yang buruk? Tentu pasti setiap manusia pernah melakukan penyesalan, termasuk saya sendiri misalnya pernah menyesal melakukan suatu hal keburukan, kemudian kita menyesal misalnya kita menyakiti seorang sengaja maupun tidak sengaja, nanti pasti ada rasa penyesalan ketika itu sudah terjadi. Kenapa ada penyesalan? Nah, karena menurut aliran ini, karena ya seseorang itu punya intuisi, punya hati nurani. Apabila hati nurani itu selalu ingin kita itu berbuat baik. Nah, ketika kita tidak bertentangan dengan hati nurani, maka hati nurani itu menjadi sakit. Nah, dari sakit itulah muncullah penyesalan karena kita tidak menuruti hati nurani. Oke. Ini aliran intuisi kan. Kemudian yang keempat, baik buruk menurut aliran utilitarianisme. Itu secara bahasa utilis berarti berguna dan atau bermanfaat. Nah, utilitarianisme ini adalah yang disebut baik adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kegunaan, lebih ke asas kemanfaatan. Jadi apapun perbuatanmu itu kalau bermanfaat, nah itu baik. Ada manfaatnya nggak buat Anda? Jadi baik. Kalau tidak ada manfaatnya, kebaikannya. Nah, ini juga teman perdebatan kan. Sesuatu bernilai itu karena ada manfaatnya. Ada kontribusinya. Meskipun nanti ada kekurangan misalnya kan. Nanti ada kalau sesuatu yang tidak berguna berarti dianggap tidak baik. Misalnya ada sesuatu yang tidak berguna atau misalnya ya.
Kalau di buku yang saya baca misalnya ada apa namanya, meskipun itu bisa dicari alasan, misalnya orang tua kita misalnya kalau sudah sepuh, sudah renta, sudah usia tua misalnya kan, apalagi sakit-sakitan misalnya kan, tidak bisa melakukan apa-apa, dan terus kita mengatakan, oh berarti orang tuanya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya misalnya kan bagi kita, terus kita anggap tidak baik. Nah itu juga hal yang salah sebenarnya. Itu kesalahannya bukan definisi utilitarianisme, tapi kesalahannya adalah pada kita tidak bisa melihat manfaat dari orang tua itu. Ya tentu saja akan bermanfaat kapanpun dan dimanapun, karena itu adalah hutang kita kepada orang tua. Sama dong berarti kalau orang tua kita misalnya mengasuh kita sejak kecil misalnya kan. Coba kalau orang tua kita itu pas kita kecil bilang gitu juga, wah ini anak kecil gak ada gunanya, nyusahin orang tua saja, berarti dia kan. Nah, makanya utilitarianisme tidak bisa menjadi asas asas yang mutlak satu-satunya, karena ada intuisi juga nanti kan. Nah itu bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah mendefinisikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap manusia lain. Jadi segala sesuatu semakin baik seharusnya dia semakin bermanfaat. Oke. Yang keenam, ukuran baik dan buruk menurut aliran vitalisme. Nah, yang disebut baik atau kebaikan ditentukan berdasarkan kekuatan dan kekuasaan dalam hidup manusia. Yaitu kalau tadi memang agak berbeda dengan intuisme, itu lebih pada kekuatan batin misalnya kebaikan itu. Nah, kalau vitalisme ini menurut saya kebaikan itu ditentukan siapa yang terkuat, siapa yang kuat dalam arti fisik atau kekuasaannya yang menguasai hidup manusia, itu yang paling baik. Maka kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang paling baik. Berarti yang baik itu adalah yang kuat. Nah, paham ini memang seperti hukum rimba, siapa yang kuat dan yang paling baik, yang berkuasa. Padahal sebenarnya hukum rimba ini juga bukan berarti hukum rimba itu buruk sebenarnya kan. Karena hukum rimba itu justru baik. Kenapa ya? Karena setiap binatang itu dalam hutan misalnya itu dia menempati posisinya sesuai fitrahnya masing-masing kan. Yang makan rumput dia makan rumput, yang makan daging dia makan daging. Artinya itu sebuah sistem yang sunnatullah sebenarnya. Bukan berarti itu salah apabila itu dipakai oleh manusia memakan temannya sendiri. Maksudnya dalam arti memakan itu menghancurkan temannya misalnya kan, mengganggu temannya atau mengambil untung dari temannya tanpa meminta izin misalnya. Nah itu bagian dari vitalisme ini, siapa yang kuat dan berkuasa. Kemudian yang keenam, baik dan buruk menurut aliran religius. Nah, menurut paham ini yang disebut baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sangat simpel sebenarnya. Karena religius yang pasti berdasarkan tentang ketuhanan ya, atau etika teologis. Semua tentang Tuhan. Ini juga sering kita harus kita praktekkan etika religius ini. Kalau kita kan berdasarkan kehendak Tuhan, bagaimana tahu kehendak Tuhan itu? Ya berdasarkan ajaran Islam melalui Al-Quran dan hadis dan hukum-hukum itu. Kalau sesuai dengan hukum dan ajaran Allah, nah itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bisa juga bagaimana kita tahu kehendak Tuhan atau tidak? Nah, Tuhan sudah memberikan kita apa? Memberikan kita intuisi, memberikan hati tadi, memberikan akal. Jadinya bisa jadi intuisisme tadi kan.
Karena hati juga ciptaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan informasi yang bisa melalui hati kita. Oke, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi kalau ada pertanyaan. Oke, yang ketujuh, baik buruk menurut paham evolusi. Menurut paham ini, yang terakhir ini, evolusi dulu. Kita harus memahami apa sih arti kata evolusi itu. Evolusi dan revolusi, perbedaannya. Kalau evolusi itu sesuatu yang baru, berevolusi. Tidak ada contohnya kan, berevolusi. Nah, paham ini meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaan. Jadi sesuatu itu berkembang dan berubah, berevolusi katanya. Nah, sesuatu yang disebut evolusi itu disebut baik dalam paham ini mengikuti perkembangan evolusi. Jadi kebaikan itu selalu berevolusi. Herbert Spencer, seorang filosof Inggris abad pertengahan, mengatakan bahwa perbuatan etis atau perbuatan akhlak itu tumbuh secara sederhana, kemudian berangsur meningkat sedikit demi sedikit, berjalan ke arah cita-cita, dianggap sebagai tujuan. Nah, menurut Herbert Spencer ini, perbuatan itu baik bila dekat dengan cita-cita itu. Sebaiknya perbuatan buruk itu adalah bila jauh dari cita-cita itu. Makanya itu, kebaikan dalam diri kita itu berevolusi. Kita punya tujuan hidup, kita punya target kehidupan. Nah, semakin dekat dengan target itu, semakin baik. Kalau kita melenceng, tidak punya tujuan hidup, kan, berarti itu tidak buruk. Sebenarnya sederhana sih kita bisa mengambil dari evolusi ini kan. Kita punya tujuan hidup misalnya kan. Misalnya di Tuhan sudah jelas ada surga dan neraka, gitu kan. Nah, pasti semua orang tidak ada yang menginginkan masuk neraka kan. Pasti semuanya ingin masuk surga. Berarti, nah yang dia perbuatannya itu mendekat dengan cita-cita itu ke jalur surgawi. Itu perbuatan yang baik. Nah, neraka perbuatan yang buruk. Ini definisi paham evolusi Herbert Spencer. Oke, yang ke-8 terakhir, ukuran baik dan buruk, lanjutan baik dan buruk mengenai tadi dari paham evolusi. Tadi kan menurut Herbert Spencer, dan sekarang menurut paham Darwin, terkenal dengan teorinya manusia itu berasal dari monyet itu. Nanti mungkin saya bahas siapa. Menurut Darwin, perkembangan alam ini didasari oleh ketentuan-ketentuan berikut ini. Pertama adalah seleksi alam, selection of nature. Jadi memang alam itu apa sih? Alam itu adalah sesuatu yang di manusia. Itu alam pasti. Dan bukan buatan manusia. Itu namanya alam. Nah, seleksi alam selalu ada sampai sekarang ini kan, siap. Sampai sekarang ini aja kita di era pandemi seperti ini, itu juga bagian dari seleksi alam kan. Siapa yang kuat bertahan ya siap dia yang akan hidup. Makanya karena ada seleksi alam, maka manusia juga harus punya perjuangan hidup, struggle of life, harus berjuang, jangan hanya diam. Makanya kita di era pandemi ini, ketika alam melakukan seleksi, kita juga harus kuat kan. Apakah kita bisa bertahan, apakah kuat menang melawan virus atau tidak? Karena kan perjuangan apa di era pandemi ini misalnya, ya kita perjuangan kita dengan menguatkan fisik kita kan, menguatkan imunitas kita, olahraga, makan yang sehat, kemudian menggunakan masker, kemudian jaga jarak misalnya. Itu adalah pertahanan pencegahan. Tapi pertahanan kalau udah ini kan dia pertahanan internal. Apa namanya itu? Herd immunity ya. Oke, itu bagian dari struggle of life. Struggle for life. Jadi bertahan, berjuang untuk hidup.
Oke, kenapa berjuang? Ya karena agar kita tidak terseleksi oleh alam. Ini teori Darwin dulu nih. Kemudian karena itu ada survival for the fittest. Itu yang kuat, yang bisa beradaptilah, yang bisa bertahan. Sebenarnya itu kan kekal bagi yang mereka yang pantas. Sebenarnya adalah diterjemahkan sebagai yang bisa beradaptasi, mereka lah yang akan bisa bertahan hidup. Nah, sama seperti ini kan, siapa yang bisa beradaptasi dengan zaman sekarang ini yang kuat, karena ada perubahan zaman. Yang dulu kita bisa berkumpul bebas, sekarang ada pandemi ini, kita harus membatasi diri, kemudian harus membiasakan hidup lebih sehat lagi, teratur. Itu disebut sebagai era new normal, artinya sesuatu yang dulunya tidak normal, nah di sekarang ini dianggap sebagai normal, makanya new normal. Oke, penentuan baik dan buruk dalam paham ini mengikuti proses evolusi yang ada di dalam ini, makanya itu disebut kebaikan menurut Darwin ini. Paham evolusi sebagai kebaikan itu sesuatu yang berevolusi terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman, evolusi itu. Dulu mungkin menggunakan masker misalnya kan dianggap biasa aja. Sekarang menggunakan masker dianggap sebagai kebaikan. Nah, itu salah satu contoh dari paham evolusionisme. Oke, baik. Oke, baik, terakhir sampailah kita pada slide yang ke-9. Sebenarnya masih banyak sih. Jadi yang kurang di sini adalah yang ingin saya bahas lagi mungkin minggu depan. Pertama adalah filsafat akhlak, paham filsafat akhlak yang lebih rinci. Nanti kita bahas relativisme, kemudian altruisme, dan egois. Apa itu egois? Itu juga dalam rangka menentukan perbuatan baik atau buruk. Atau dalam bahasa lain, perbuatan etis atau tidak etis, atau perbuatan akhlaki atau tidak akhlaki. Pasti kriterianya perbuatan itu dianggap perbuatan yang akhlaki atau tidak akhlaki, baik atau buruk, atau biasa aja misalnya kan. Kemudian juga tentang kata baik di dalam Al-Quran tadi kan. Ada albirru manittaqo, kemudian ada soleh, ada hasan, robbana atina fid dunya hasanah. Itu juga bagian dari disebut sebagai kebaikan. Kenapa ada banyak sekali kata kebaikan dalam Al-Quran? Apa perbedaannya? Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ma'ruf juga disebut baik. Ajaklah orang pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oke, itu saya bahas minggu depan. Mungkin banyak yang kurang jelas dalam penjelasan materi ini karena keterbatasan. Nah itu bisa ditanyakan, diskusikan di dalam grup WA ini. Nanti saya jawab satu persatu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan saya tentang materi ini. Sekian dari saya. Dan bisa juga belajar dari materi lain atau dari buku lain, bebas. Saya tidak membatasinya. Apabila ada kebingungan dan ketidakpahaman bisa langsung konsultasi dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.